Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada hari ini umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri Yauma Tuftir, sebagaimana hal yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di suatu kesempatan. Idul Fitri Yauma Tuftirun wa Idul Adha Yauma Tudahhun. Idul Fitri itu adalah hari di mana kalian berbuka. Berbuka itu artinya makan dan minum. Kemudian Idul Adha adalah hari di mana kalian menyembelih hewan kurban. Yauma tuftirun artinya hari di mana kalian berbuka. Oleh karena itu pada hari ini tidak ada, bukan tidak ada, seharusnya tidak ada umat Islam yang kelaparan, yang tidak bisa makan dan minum. Oleh karena itu dalam Islam ada yang namanya syariat zakatul fitr. Zakat yang ditunaikan sebelum sholat hari raya Idul Fitri yang bertujuan untuk apa? Agar pada hari raya Idul Fitri tidak ada umat Islam yang kelaparan. Alhamdulillah hari ini kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Salat dan salam berhatur bagi junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi khususnya umumnya para seluruh jamaah untuk senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berada di hari raya yang fitri, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentunya kita harus semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menyelesaikan puasa Ramadan kita dan merayakan Idul Fitri. Alhamdulillah. Tidak semua orang bisa merayakan hari raya Idul Fitri sebagaimana halnya kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang pengen merayakan Idul Fitri itu, tapi Allah sudah mengambil terlebih dahulu mereka. Allah lebih mencintai mereka. Tapi kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan Ramadan kita, menyempurnakan puasa kita, menyempurnakan tilawah kita, menyempurnakan sedekah kita, dan sekarang kita merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, ketika hari raya Idul Fitri seperti sekarang yang kita laksanakan ini, hendaknya kita bermuhasabah. Muhasabah itu artinya mengevaluasi, karena bulan Syawal ini adalah bulan evaluasi dan bulan peningkatan iman. Apa yang kita evaluasi? Yang kita evaluasi adalah bagaimana kita melaksanakan puasa kemarin selama sebulan. Bagaimana puasa kita? Ketika kita puasa, kita dituntut untuk tidak banyak makan dan minum. Ketika puasa kita dituntut untuk tidak banyak berbicara. Karena orang yang banyak bicara cenderung dia akan banyak bercanda dan berbohong.
Orang yang banyak berbicara itu cenderung untuk berbohong dan bercanda. Padahal kedua hal itu adalah hal yang sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, yang harus kita tinggalkan. Kemarin kita berlatih di bulan puasa, hendaknya kita tinggalkan hal-hal yang seperti ini. Min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik seorang Islam seorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kemudian kita ketika Ramadan kemarin kita dituntut untuk kita sendiri, untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran dan pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tanya diri kita masing-masing, sudah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran pada saat bulan Ramadan kemarin? Mungkin di awal kita pasang target, Ramadan ini saya akan menyelesaikan minimal sekali khatam. Sekarang kita tahu jawabannya seperti apa. Tetapi mungkin kemampuan panjenengan semuanya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ketika kemampuan sudah berbicara, yang dilihat bukan kuantitas dari bacaan kita, tetapi lamanya panjenengan duduk untuk membaca Al-Quran. Bagaimana kualitas bacaan kita? Bagaimana lamanya kita? Berapa lama kita membaca Al-Quran setiap